Pendakwa Syekh Ali Jaber tidak yakin jika pelaku yang melakukan penusukan terhadap dirinya diduga mengalami gangguan jiwa. Sementara psikolog forensik mengungkapkan banyak kasus penganiayaan berat terhadap pemuka agama berhenti karena dalih atau klaim tersangka menderita gangguan jiwa. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, AA, pelaku penusukan pendakwa Syekh Ali Jaber Minggu malam, hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Lampung. Polisi menyebut AA berusia 24 tahun telah memenuhi unsur pidana penganiayaan berat dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terkait motif, polisi masih menggali keterangan tersangka yang justru memberikan jawaban yang sulit dipahami. Keluarga tersangka mengklaim AA menderita gangguan jiwa 4 tahun terakhir. Sementara polisi akan memastikan kesehatan psikis tersangka ke dokter jiwa lantaran merasa terus-terusan melihat sosok korban alias berhalusinasi. Tersangka direncanakan akan diantarkan ke Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa untuk diobservasi selama 2 pekan mendatang. Saat ini yang bersangkutan menurut keterangan orang tuanya mengalami gangguan jiwa. Tetapi dari kepolisian tidak begitu saja menerima penjelasan ini, sehingga dari pihak Reskrim proaktif malam ini untuk mengundang dokter dari Rumah Sakit Jiwa. Menjadi korban penikaman, Syekh Ali Jaber tidak yakin jika pelaku mengalami gangguan jiwa. AA dinilai terlatih karena meskipun meleset, tersangka berhasil melukai lengan korban hingga harus mendapatkan 8 jahitan. Dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh pisau masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah di leher, sampai patah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Terkait dugaan gangguan jiwa tersangka, dosen psikologi forensik PT IKA Reza Indragiri membuka kemungkinan pelaku ingin mendapatkan keringanan hukuman. Reza menyebut malingering di mana pelaku mengaku memiliki gangguan jiwa meskipun dalam keadaan sehat agar bisa mendapatkan keringanan hukuman atau pembebasan sanksi. Sekitar tahun 2018 juga terjadi rentetan penyerangan atau penganiayaan terhadap pemuka agama. Sebagian bahkan sampai kehilangan nyawa. Namun sepanjang ingatan saya juga berjalan, seluruh kasus tersebut berhenti pada dalih, pada klaim, pada sebutan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Tidak pernah diceritakan atau disampaikan kepada publik secara gamblang apa tipe gangguan jiwanya dan kapan gerangan tipe gangguan jiwa tersebut muncul. Ada banyak jenis istilah gangguan jiwa, maka itu perlu ada penjelasan tipe gangguan jiwa apa yang diidap oleh tersangka. Menurut pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, betapapun seorang pelaku kejahatan memiliki gangguan jiwa, proses hukum tetap harus berjalan hingga tingkat pengadilan. Namun sejumlah kasus penganiayaan justru berhenti akibat klaim gangguan jiwa ini. Tim Liputan Transmedia.